Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan tetap semangat meskipun suasana sepak bola tanah air sedang kelabu. Ya, kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang satu isu besar yang sedang ramai di dunia maya. Tagar Eric out. Banyak dari teman-teman pasti sudah lihat lini masa media sosial penuh dengan perdebatan. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada juga yang masih percaya pada arah perubahan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah, malam ini saya mau ajak teman-teman duduk santai sambil kita bahas bersama. Apa jadinya kalau Pak Erick Thohir benar-benar mundur dari PSSI? Dampaknya teman-teman nggak kecil. Bahkan bisa menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak pada laga kedua round keempat. Setelah sebelumnya juga tumbang 2-3 dari Arab Saudi. Dua kekalahan itu membuat langkah Garuda terhenti di babak yang sebenarnya sudah menjadi sejarah baru buat Indonesia. Bayangkan teman-teman, round keempat kualifikasi Piala Dunia itu level yang belum pernah kita capai sebelumnya. Pak Erick Thohir bahkan menyampaikan permintaan maaf lewat media sosial sambil mengucapkan terima kasih atas perjuangan pemain, pelatih dan supporter yang sudah berjuang sejauh ini. Dia bilang, kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Kalimat sederhana tapi berat maknanya. Karena di balik itu ada jutaan harapan yang belum tercapai. Namun, di dunia sepak bola, pencapaian kadang tak cukup untuk meredam emosi. Kritik pun datang bertubi-tubi, dari perombakan pelatih di tengah jalan sampai performa tim yang tak stabil. Dan akhirnya muncul gelombang desakan agar Pak Erick mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Kalau Pak Erick benar-benar mundur, dampak pertama yang paling terasa adalah ketidakpastian arah dan kepemimpinan sepak bola nasional. Ingat, di bawah Pak Erick, PSSI mulai punya visi jangka panjang yang jelas. Dari pembenahan struktur organisasi, pengembangan liga, sampai proyek besar seperti naturalisasi pemain keturunan. Bayangkan, kalau semua itu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, program bisa macet dan yang lebih parah, bisa kehilangan arah. Pak Erick itu bukan cuma ketua, tapi juga simbol perubahan. Orang yang berani menabrak sistem lama, mengguncang status quo, dan memaksa PSSI berlari lebih cepat. Tanpa figur seperti itu ada risiko kita kembali ke masa jalan di tempat. Dampak kedua, kalau Pak Erick mundur, hampir pasti akan terjadi perombakan besar di tubuh PSSI. Mulai dari sekjen, esko, sampai tim-tim kerja di bidang teknis. Teman-teman tahu sendiri, PSSI bukan organisasi kecil. Begitu pimpinan berganti, biasanya banyak posisi ikut berubah. Dan itu artinya ritme kerja bisa terganggu, komunikasi dengan klub jadi nggak sinkron, dan program seperti elite player development atau kerjasama internasional bisa terhenti. Bahkan yang lebih parah, pelatih nasional juga bisa kena imbas, apalagi kalau pemimpin baru punya visi yang berbeda dengan proyek jangka panjang yang sedang berjalan. Tapi di sisi lain, mundurnya Pak Erick bisa membuka pintu bagi figur baru. Salah satu nama yang mencuat adalah Marwan Suarso, Presiden klub Serie A Italia, Como 1907. Mirwan dikenal punya gaya manajemen modern dan jaringan global yang sangat kuat. Dia orang yang paham
bagaimana membangun klub dari nol menjadi profesional. Dan tentu saja, dia juga punya darah Indonesia yang bisa menjadi kebanggaan kalau kembali untuk membenahi federasi. Namun jangan salah, figur baru butuh waktu, butuh adaptasi, butuh kepercayaan publik, dan yang paling penting, butuh hasil nyata. Publik sepak bola kita nggak sabar. Mereka ingin perubahan cepat, padahal membangun sistem itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, ini bagian yang jarang disadari oleh publik, dampak finansial. Dua kompetisi utama kita, BRI Liga 1 dan Pegadaian Liga 2, saat ini disponsori oleh BUMN. Sponsorship ini muncul ketika Pak Erik masih menjabat sebagai Menteri BUMN, dan walaupun sekarang beliau menjadi Menpora, jaringannya di BUMN masih sangat kuat. Kalau Pak Erik mundur, bisa jadi hubungan itu bisa melemah, sponsor mungkin tetap ada, tapi skalanya bisa berkurang. Padahal stabilitas finansial liga sangat tergantung pada dukungan sponsor. Kalau dana berkurang, klub-klub kecil bisa kesulitan untuk menggaji pemain dan kualitas kompetisi bisa menurun. Terakhir, kita bicara soal hubungan PSSI dengan pemerintah dan publik. Pak Erik ini unik. Dia bukan sekedar pejabat, tapi juga penghubung antara dunia olahraga dan birokrasi negara. Ketika ada pembangunan stadion, regulasi baru, atau bantuan dana, semuanya bisa lebih cepat karena ada jembatan itu. Kalau figur seperti Pak Erik pergi, komunikasi bisa menjadi lebih kaku dan birokratis. Dan di sisi publik, kepercayaan yang sudah mulai tumbuh bisa kembali pudar kalau penggantinya tidak punya reputasi yang sangat kuat. Kalau kita lihat data, di bawah kepemimpinan Pak Erik Thohir, Indonesia berhasil naik ke peringkat FIFA tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Masuk babak 16 besar Piala Asia, lolos ke round keempat kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, dan mengembangkan pusat latihan modern di IKN dan di Sleman. Artinya, terlepas dari hasil akhir yang mengecewakan, fondasi yang dibangun sebenarnya sudah cukup kokoh. Masalahnya hanya waktu dan konsistensi. Banyak negara lain butuh puluhan tahun untuk sampai ke titik stabil seperti ini. Jepang misalnya, baru bisa rutin ke Piala Dunia setelah hampir 30 tahun reformasi total. Kalau saya boleh jujur, mundurnya Pak Erik bukan solusi. Yang kita butuhkan sekarang bukan pergantian figur, tapi konsistensi arah. Sepak bola itu bukan proyek satu musim. Kita sedang membangun ekosistem, bukan sekedar mencari kemenangan sesaat. Kalau setiap kali gagal lalu kita mulai dari nol lagi, sampai kapan kita bisa punya sistem yang sangat kuat? Justru saat seperti ini, Indonesia butuh stabilitas, butuh figur yang tetap berdiri meski diterpa badai kritik. Jadi, kalau kita simpulkan, mundurnya Pak Erik Thohir bisa membawa 5 dampak besar. Yang pertama, arah pembangunan sepak bola menjadi tidak pasti. Yang kedua, struktur internal bisa terguncang. Yang ketiga, figur baru mungkin muncul, tapi butuh waktu untuk beradaptasi. Yang keempat, dukungan sponsor bisa menurun. Dan yang kelima, hubungan dengan pemerintah dan publik bisa melemah. Dan semua itu teman-teman akan berpengaruh langsung pada masa depan timnas Indonesia, baik di level senior maupun di kelompok umur. Jadi teman-teman, kalau nanti ada keputusan besar dari Pak Erik Thohir, entah bertahan atau mundur, semoga kita semua bisa melihatnya secara jernih.
Jangan hanya dari emosi sesaat, tapi juga dari logika panjang kita. Apa yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia? Yang penting, perubahan yang sudah dimulai jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena membangun sepak bola itu bukan sprint, tapi maraton. Kalau teman-teman setuju, tulis di kolom komentar apakah menurut teman-teman Pak Erick Thohir sebaiknya bertahan atau memang sudah saatnya ada figur baru di PSSI. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan supaya teman-teman nggak ketinggalan pembahasan sepak bola Indonesia dengan sudut pandang yang jujur dan membumi tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.